Oke, halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung melihatnya. Sebelumnya di video ini saya akan mempresentasikan tentang simulasi sistem antrean. Tugas ini diperuntukkan untuk ujian akhir semester mata kuliah pemodelan simulasi. Sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Alfredo Jati Florentino dari Sistem Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya. Mungkin itu saja yang bisa saya perkenalkan. Mungkin kita bisa langsung ke slide berikutnya. Oke, sebelum masuk ke topik materi, saya akan berikan daftar isi untuk materi hari ini. Di sini ada pengertian, alasan menggunakannya, jenis-jenis, dan juga terakhir saya akan memberikan contoh soal. Oke, kita bisa lanjut. Oke, topik pertama yaitu pengertian. Sebelum masuk ke simulasi sistem antrean, kita akan jelaskan dulu tentang dasar dari simulasi sistem antrean. Simulasi, menurut Thomas J. Kakia tahun 2004, dalam bukunya yang berjudul Dasar Teori Antrian untuk Kehidupan Nyata, yang terbit di tahun 2004, menjelaskan bahwa simulasi itu adalah sistem yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata yang penuh ketidakpastian, termasuk dalam konteks sistem antrian. Oke. Lalu ada lagi menurut P. Siagian dalam bukunya berjudul Penelitian Operasional, Teori dan Praktek, ia bilang antrian ialah suatu garis tunggu dari pelanggan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayan. Dan pada umumnya, sistem antrian dapat diklasifikasikan menjadi sistem yang berbeda-beda, di mana teori antrian dan simulasi sering diterapkan secara luas. Oke, setelah konsep dari beberapa ahli disatukan, bisa disimpulkan bahwa simulasi sistem antrian adalah metode untuk menerilaku perilaku suatu sistem antrean nyata dengan tujuan memahami dan menganalisis dinamika antrean tersebut. Dan melalui simulasi ini juga kita dapat memodelkan kedatangan pelanggan, proses pelayanan, dan interaksi antara keduanya untuk mengevaluasi kinerja sistem dan mengidentifikasi area perbaikan. Oke, mungkin itu untuk pengertiannya saja. Kita lanjut ke slide berikutnya. Lalu, kenapa kita ini menggunakan simulasi sistem antrean? Kenapa gitu? Ada beberapa alasan yang membuat simulasi sistem antrean ini menjadi penting. Yang pertama, itu ada analisis kerja. Di analisis kerja ini memungkinkan evaluasi efisiensi sistem pelayanan tanpa mengganggu operasi nyata. Alasan kedua adalah identifikasi bottleneck, yaitu mengidentifikasi titik-titik kemacetan dalam proses pelayanan antrian. Kayak ibaratnya mungkin mengidentifikasi kelemahan atau mungkin minus daripada si antrian tersebut. Itu ada di identifikasi bottleneck. Alasan selanjutnya adalah pengujian skenario. Ini sangat penting karena simulasi itu menguji berbagai skenario tanpa resiko terhadap operasi sebenarnya gitu. Jadi kita cuma mencoba hanya di simulasi saja gitu, nggak nyoba-nyoba di yang real. Lalu yang terakhir alasannya adalah penghematan biaya dan waktu, di mana simulasi mengurangi kebutuhan eksperimen langsung yang mahal dan juga memakan waktu. Kayak itu tadi, karena ini cuma simulasi doang, jadi waktu dan soal biaya itu bisa dihemat sekali. Kita bisa lanjut. Oke, topik selanjutnya itu adalah jenis-jenis antrian. Jenis-jenis antrian ini ada terbagi menjadi 4. Yang pertama ada single channel, single pass. Kita akan jelaskan dulu. Single channel, single phase, atau dalam bahasa Indonesia itu satu jalur satu tahap. Ini adalah konsep antrian di mana pelanggan melewati satu jalur pelayanan dan langsung keluar setelah dilayani. Contoh kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu kalau misalkan kita mengantri di mesin ATM yang cuma ada satu bilik, dan di situ di bilik itu cuma ada satu mesin ATM doang. Jadi ketika misalkan kita sudah melakukan proses transfer atau pembayaran di mesin ATM tersebut, kita bisa langsung pulang atau selesai. Dan itu biasanya cuma ada satu jalur doang buat ke mesin ATM-nya itu. Itu adalah contoh dari single channel, single phase. Lanjut yang ke contoh kedua, itu ada single channel, multi phase. Satu jalur banyak tahap. Konsep ini itu pelanggan melewati beberapa tahap pelayanan secara berurutan itu dalam satu jalur. Jadi kayak misalkan dia
ada satu jalur doang untuk antriannya, tetapi tahapan prosesnya itu ada lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga. Contohnya, kalau misalkan dalam eh, sehari-hari itu ada kita mengantri di restoran cepat saji, kita sebut saja inisialnya K dan M gitu misalkan. Itu biasanya proses untuk kita mengantri pembayaran dan mengantri untuk memesannya dulu, itu biasanya beda counter. Tetapi biasanya masih dalam satu jalur yang sama. Gitu. Jadi kayak dia cuma punya satu jalur tapi prosesnya itu lebih dari satu. Makanya dia multi phase, banyak tahap. Lanjut ke contoh jenis yang ketiga, itu adalah multi channel single phase, di mana dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai banyak jalur tapi satu tahap. Di mana ada beberapa jalur pelayanan yang tersedia untuk cuman satu jenis layanan. Contoh kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari itu kita biasanya mengantri untuk membayar di kasir minimarket, supermarket apapun itu, yang mana counter-counternya itu sebenarnya ada banyak, jalurnya ada banyak, cuman tujuannya itu cuma satu doang, biasanya untuk pembayaran saja, dan memang di kasir biasanya untuk memang pembayaran doang gitu. Jadi itu contohnya, dengan satu tujuan doang, gitu contohnya. Multi channel single phase, jadi dia punya banyak counter tapi hanya ke satu tujuan, pembayaran. Lanjut, contoh yang terakhir itu ada multi channel multi phase, di mana di sini ada banyak jalur dan juga banyak tahap. Di mana pelanggan melewati beberapa tahap pelayanan dengan beberapa jalur di setiap tahapnya. Contoh, di kehidupan sehari-hari yaitu kayak kalau kalian ke bandara, itu proses check-in-nya itu terdiri dari beberapa counter dan juga beberapa tahapan gitu, dari mulai pemeriksaan barang bawaan, pemeriksaan paspor, mungkin ada pemeriksaan keamanan apa segala macam, itu di dalam satu jalur tapi ada banyak counternya gitu. Gitu untuk jenis-jenis daripada sistem antrean. Kita lanjut. Oke, yang terakhir mungkin saya akan menjelaskan satu kasus soal simulasi sistem antrean. Di mana contoh kasusnya di sini adalah sebuah bank memiliki rata-rata kedatangan nasabah itu sebanyak 20 orang per jam. Dan setiap teller yang dapat melayani itu rata-rata 25 nasabah per jam. Bank ini ingin mengetahui kinerja sistem antriannya dengan menggunakan satu teller. Dan untuk soalnya itu adalah yang pertama, ingin mengetahui tingkat utilasi pelayanan. Yang kedua itu jumlah rata-rata nasabah dalam sistem. Yang ketiga jumlah rata-rata nasabah dalam antrean. Yang keempat waktu rata-rata nasabah dalam sistem. Dan yang terakhir itu adalah waktu rata-rata nasabah dalam antrean. Kita bisa mencoba untuk menjawab ya dari soal yang pertama, yaitu tingkat utilasi pelayanan. Untuk perhitungan yang pertama, untuk tingkat utilasi pelayanan atau mungkin disimbolkan dengan P gitu, bisa menggunakan rumus yaitu tingkat kedatangan atau simbol ini dibagi dengan tingkat pelayanan. Di mana di contoh soalnya itu tingkat kedatangannya 20 dan tingkat kepelayanannya 25. Mungkin kita bisa langsung hitung seperti ini, diketahui untuk tingkat kedatangannya 20, tingkat pelayanannya 25. Yang ditanya adalah utilasi pelayanan, dan rumusnya adalah tingkat kedatangan dibagi dengan tingkat pelayanan. Jadi 20 dibagi 25, hasilnya adalah 0,8 atau 80%. Itu 80% ini maksudnya adalah teller itu sibuk 80% dari waktu operasionalnya. Seperti itu untuk tingkat utilasi pelayanan. Kita lanjut untuk menjawab soal yang kedua. Soal yang kedua adalah jumlah rata-rata nasabah dalam sistem. Di mana untuk rumusnya itu adalah tingkat kedatangan dibagi dengan tingkat pelayanan dikurangi tingkat kedatangan. Itu untuk rumusnya. Cara penyelesaiannya kita bisa langsung. Diketahui untuk tingkat kedatangannya itu 20 dan juga tingkat pelayanan itu 25. Dengan cara tingkat kedatangan dibagi dengan tingkat pelayanan dikurangi dengan tingkat kedatangan. 20 dibagi 25 kurang 25, jadi 20 dibagi 5 itu sama dengan 4. 4 nasabah. Rata-rata jumlah nasabah dalam sistem itu adalah 4. Begitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ketiga adalah jumlah rata-rata nasabah dalam antrean. Dengan rumusnya adalah
jumlah tingkat utilasi pelayanan itu dikali dengan jumlah rata-rata nasabah yang ada di sistem. Dengan jawabannya seperti ini. Kita bisa langsung saja mengkali, ya kan, 0,8 dikali 4, karena tadi sudah kita mencari. 0,8 dikali 4 yaitu sama dengan 3,2, atau bisa dibilang rata-rata nasabah dalam antrean itu adalah 3,2 gitu rata-ratanya. Lanjut ke soal keempat. Itu adalah waktu rata-rata nasabah dalam sistem. Waktu rata-rata dalam nasabah dalam sistem itu bisa dirumuskan dengan 1 dibagi dengan tingkat pelayanan dikurangi dengan tingkat kedatangan. Jadi kita bisa langsung masukkan input datanya melalui rumusnya itu dan mendapatkan jawaban seperti ini. 1 dibagi 25 dikurangi 20 itu sama dengan 0,2 masih waktunya jam. Lalu kita konversikan ke menit itu menjadi 12 menit. Atau yang artinya waktu rata-rata nasabah dalam sistem itu adalah 12 menit. Masuk ke soal terakhir. Itu adalah waktu rata-rata nasabah dalam antrean. Dengan rumusnya adalah tingkat utilasi pelayanan dikali dengan waktu rata-rata nasabah dalam sistem. Kita bisa langsung masukkan datanya dan mendapatkan hasil, yaitu adalah 0,16 jam. Atau kalau misalnya dikonversi ke dalam menit, itu adalah 9,6 menit. Jadi waktu rata-rata nasabah dalam antrean itu sebanyak 9,6 menit. Lanjut. Kesimpulannya, kesimpulan dari jawaban tadi itu, dengan kesimpulan ini bank dapat memahami bahwa rata-rata nasabah akan menghabiskan waktu sekitar 12 menit dalam sistem, dengan 9,6 menit diantaranya menunggu dalam antrean sebelum dilayani. Gitu. Perhitungan di yang soal tadi ini menggunakan model antrian MM1 yang mengasumsikan distribusi kedatangan Poisson dan distribusi waktu pelayanan eksponensial dengan satu fasilitas pelayanan. Dan untuk analisis yang lebih kompleks, terutama dengan beberapa teller atau misalkan variasi lain dalam proses pelayanan, simulasi antrean itu bisa digunakan dengan komputer. Ya, kalau misalkan untuk yang ribet-ribet, untuk banyak yang counter seperti itu, mungkin yang kayak terakhir, kayak yang jenis terakhir tadi, yang multi channel multi phase, itu mungkin bisa menggunakan komputer, teman-teman. Jadi menggunakan komputer untuk simulasi. Tapi kalau misalkan kayak yang simpel-simpel saja, itu bisa menggunakan manual dengan cara menghitung. Begitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit. Semuanya, terima kasih.